Coba deh kamu lihat soal ini. Atau soal yang ini. Gimana? Masih kelihatan sulit? Nah, ini merupakan soal-soal yang diuji pada pengetahuan kuantitatif SNBT. Kalau kamu masih ngerasa sulit, berarti ada strategi belajarnya nih yang harus diperbaiki. Nah, di video kali ini aku bakal bahas gimana sih strategi belajar pengetahuan kuantitatif SNBT supaya kita bisa belajar lebih efektif. Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So, balik lagi dengan video strategi belajar SNBT aku. Video sebelumnya aku udah pernah sharing nih tentang strategi belajar untuk literasi bahasa Inggris. Yang kedua, strategi belajar untuk penalaran umum. Di video kali ini aku bakal bahas strategi belajar pengetahuan kuantitatif. Kalau teman-teman ingin menonton videonya untuk strategi belajar yang lain, bisa klik link in my description ya. Oke, kita langsung saja ke strategi belajar yang pertama. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Kita mulai dari strategi belajar pertama, yaitu mulai dari konsep dasar. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan kuantitatif itu adalah menguji pemahaman kita terhadap materi-materi matematika. Materi matematika tuh banyak sekali ya. Mulai dari yang dasar itu adalah bilangan dan aljabar, lalu persamaan dan pertidaksamaan, sampai yang kompleks itu yang sudah jauh itu ada turunan, limit, dan sebagainya. Untuk menguasai seluruh materi ini teman-teman harus belajar itu dari konsep dasar. Nah, ketika teman-teman baru mulai mempelajari pengetahuan kuantitatif, mulailah dari dua materi ini terlebih dahulu, yaitu ada bilangan dan aljabar, dan yang kedua ada persamaan dan pertidaksamaan. Jadi, ketika ingin mempelajari pengetahuan kuantitatif, mulai dari yang strategi pertama ini terlebih dahulu, yaitu kuasai konsep dasar. Oke, kita ke strategi belajar yang kedua, yaitu pelajari materi secara berurutan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, materi matematika tuh banyak sekali ya, dan ternyata walaupun banyak ini, materi matematika tuh saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita belum paham materi ke satu tersebut, kita nggak bakal paham materi kedua. Contohnya, kita sedang mempelajari materi persamaan. Nah, untuk mengetahui tentang persamaan tuh apa sih? Persamaan itu artinya adalah ada dua nilai aljabar yang nilainya itu sama, yang disimbolkan dengan sama dengan. Nah, berarti kita harus tahu terlebih dahulu tentang aljabar. Gitu teman-teman. Oke, aku akan memberitahu contoh soal ini mengapa matematika itu saling berkaitan. Oke, di sini aku ada soal nih tentang fungsi ya teman-teman. Coba teman-teman lihat dulu soalnya. Kalau teman-teman ingin mengerjakan, boleh di-pause dulu video ini. Ketika kita sedang mempelajari fungsi, kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman, apa itu fungsi. Jadi teman-teman, fungsi itu dianggap saja sebagai suatu mesin ya teman-teman, atau suatu aturan. Dimana kita tuh harus mengubah input, dan nanti fungsi ini tuh bisa menghasilkan output sesuai dengan aturan atau mesin yang ini. Jika digambarkan nih teman-teman, ada input yaitu adalah X, lalu X ini dimasukkan ke mesin fungsi ini yaitu Fx sama dengan X tambah 3. Dimana nanti mesin ini ketika telah dimasukkan input akan menghasilkan suatu output. Supaya gampang nih aku kasih contoh aja nih, kalau misalnya ada angkanya. Ada input X itu adalah kita kasih angka 5. Fungsinya adalah Fx sama dengan X tambah 3. Kita masukkan X ini ada 5, berarti 5 tambah 3, berarti output yang dihasilkan adalah 8. Inilah konsep dasar dari fungsi. Kita udah tahu ya tentang apa itu fungsi, langsung aja kita kerjakan latihan soal ini. Soal ini adalah kita diberikan ada dua informasi, kalau fungsi F3 itu sama dengan 9, F7 sama dengan 21. Terus pertanyaan di soal ini tuh yaitu F-2 tuh berapa sih? Nah, di soal kita tuh terbatas banget nih dapatnya, yaitu kita cuma dapat Fx sama dengan Mx tambah C. Berarti untuk bisa menjawab F-2 itu berapa, kita harus dapat M sama C-nya, karena X-nya kita udah tahu ya, min 2. Jadi kita goals-nya, kita tanam dalam otak kita itu adalah harus mendapatkan M dan C ini. Nah, M dan C ini tuh bisa didapatkan dengan informasi yang tersedia di soal, yaitu dari F3 sama dengan 9, F7 sama dengan 21. Oke, kita coba breakdown dari yang pertama ya. F3 sama dengan 9 itu kita masukkan ke rumus fungsi kita, yaitu Fx sama dengan Mx tambah C. X ya kita udah tahu ada 3, berarti M3 ditambah C sama dengan 9, karena kita udah tahu Fx itu 9, dan ini kita dapat persamaan nih teman-teman, 3M tambah C sama dengan 9. Terus untuk yang kedua, F7 sama dengan 21, kita masukkan ke rumus fungsi juga, jadi 21 sama dengan M, X-nya ganti 7 ditambah C. Ada persamaan kedua ya, 7M tambah C sama dengan 21. Oke,
Sekarang kepikiran nggak untuk langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi nih supaya kita bisa mendapatkan M atau mendapatkan nilai C. Nah, konsep mengeliminasi ini kalau teman-teman ingat, teman-teman pasti udah pernah pelajari SPLDV, yaitu adalah materi persamaan. Nah, jadi itulah mengapa aku bilang penting sekali untuk mempelajari materi secara berurutan, karena ketika kita ingin menyelesaikan soal fungsi, kita harus tahu persamaan juga. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, kita dapatkan 7 kurangin 3 adalah 4M, C dikurangi C adalah 0, berarti tidak ada ya, 21 kurangin 9 adalah 12. M berarti 12 bagi 4 adalah 3. Oke, kita udah setengah jalan, kita udah dapat M nih yang dibutuhkan untuk kerja F-2. Berarti langkah selanjutnya kita mencari C. Dengan informasi yang terbatas, bahwa ternyata kita udah punya 2 persamaan. Ya udah kita substitusi aja nih ke salah satu persamaan, dimana di sini aku substitusi M ke persamaan ke-1, yaitu yang 3M tambah C sama dengan 9. Karena kita udah punya M, berarti ganti aja M dengan 3, berarti 3 kali 3 ditambah C sama dengan 9. 3 kali 3 itu 9, ditambah C sama dengan 9, kita dapat C ini 9 kurangin 9 adalah 0, ya kan? Berarti goals kita udah tercapai ya, udah memiliki nilai M dan C untuk bisa menyelesaikan F-2. Kalau gitu kita langsung hitung aja F-2, yaitu berarti Fx sama dengan Mx tambah C, berarti X-nya inputnya adalah min 2, M-nya 3 dikali min 2 tambah 0. Berarti 3 kali min 2 adalah min 6. Kita dapatkan nih, yaitu berarti F-2 sama dengan min 6 ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman ketika mempelajari matematika, pelajari konsep dasar dan juga pelajari materi secara berurutan supaya kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Oke, strategi belajar yang ketiga adalah latihan soal secara bertingkat. Oke, tadi kita sebelumnya sudah mempelajari materi ya, udah dari konsep dasar, belajar secara berurutan. Jangan lupa untuk latihan soal untuk menguji pemahaman kita. Ketika latihan soal, jangan langsung nih ke soal yang susah, langsung ke soal yang hot, langsung ke soal-soal SNBT yang rumit. Jangan, itu salah besar, karena nanti kita tidak akan paham dengan materinya. Teman-teman bisa mulai dari latihan soal yang sederhana, lalu kalau teman-teman udah paham, bagus semua, lanjut ke soal yang sedang. Kalau sudah paham lagi, baru latihan soal yang kesulit. Nah teman-teman, aku punya study planner SNBT 2025, di mana di study planner ini akan membantu kamu untuk mengorganize teman-teman belajar SNBT. Ada apa aja sih, mulai dari study log yang berisi list materi dari 7 subtes SNBT, ada study schedule yang kamu bisa ikuti, lalu yang ketiga teman-teman juga ada progress tracker untuk tryout, dan yang menariknya lagi ada sumber belajar gratis dan rangkuman materi. Nah, di dalam rangkuman materi ini, khusus untuk pengetahuan kuantitatif dan penalaran umum, itu udah aku rancang dengan rangkumannya itu dari konsep dasarnya. Dan ada contoh soalnya berupa contoh soal yang bertingkat. Jadi ketika teman-teman telah mempelajari materi konsep dasarnya, di bawahnya langsung ada latihan soal yang akan menguji pemahaman teman-teman dari level 1 yang mudah, level 2 yang sedang, dan level 3 yang sulit. Ini akan membantu kita untuk menguatkan fondasi atau konsep dasar dari setiap materi matematika ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin beli, harga tuh 20.000 aja, dan cara belinya gimana bisa klik link in my description. Strategi belajar yang keempat adalah review secara berkala. Karena teman-teman itu belajar secara berurutan ya, mulai dari bilangan dan aljabar, terus ke persamaan dan persamaan, terus ke fungsi. Teman-teman setelah mempelajari materi tersebut, jangan ditinggalkan begitu saja. Kita harus sering-sering mereview lagi ya. Misalnya nih teman-teman udah mempelajari minggu ini. Nah teman-teman review minggu ini tentang fungsi. Berarti nanti teman-teman 2 minggu lagi coba latihan soal lagi. Coba baca catatan teman-teman lagi. Ini akan membantu teman-teman tetap paham dan tetap hafal dengan materi tersebut. Lalu teman-teman juga jangan lupa untuk perkuat pemahaman teman-teman dengan cara latihan soal tahun lalu SNBT. Nah dari tahun ke tahun SNBT itu nggak terlalu beda jauh ya tipe-tipe soalnya. Jadi dengan mempelajari latihan soal tahun lalu akan memperkuat pemahaman kita dalam tipe-tipe soal SNBT. Sehingga kita jadi familiar ya dengan soal-soal SNBT. Nah strategi belajar yang kelima, last but not least, yaitu adalah kembangkan pola pikir kita dalam memecahkan masalah. Jadi teman-teman ketika melihat soal, kita harus kreatif ya, berpikirnya kita eksplorasi sebanyak-banyaknya. Jangan terpaku pada rumus cepat ya, karena dengan kita hanya menghafal rumus cepat, ini membuat kita tuh nggak kreatif ketika menjawab soal. Jadi kayak misalnya tadi yang aku contohkan, kita menjawab soal fungsi, ternyata fungsi itu kita bisa
kreasikan dengan materi persamaan dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi teman-teman, ketika sedang menjawab soal, kita eksplorasi sebanyak-banyak ya. Mulai dari kita harus tentukan dulu goal soal ini tuh tujuannya ingin mencari apa. Lalu yang kedua, kita harus tahu nih informasi yang diketahui di soal itu apa. Dan yang ketiga, baru kita selesaikan masalahnya dengan materi-materi yang telah kita pelajari secara berurutan. Ini akan membantu sekali teman-teman dan merubah belajar kita jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Well, that's all guys, itu adalah strategi belajar pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat. Nah, video berikutnya mau bahas subtes apa lagi nih? Apakah penalaran matematika, PBM, literasi bahasa Indonesia, PPU? Boleh komen down below ya. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.